bersyukur di minggu pagi ini. Kau boleh bangunkan kami, kau boleh hantarkan kami Tuhan ke rumah-Mu. Engkau adalah penolong kami yang setia. Kau lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi pergumulan kami. Ya Tuhan, tidak ada yang sia-sia bagi-Mu Tuhan. Kau bisa memakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk komunitas ini. Kami tahu Tuhan komunitas ini boleh ada. Karena ada doa-doa orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Yang mengasihi gereja Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam komunitas ini kami sungguh saling mendoakan. Karena kami membutuhkan doa dari saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami juga membutuhkan doa kami. Ya Tuhan, kiranya kami menjadi tiang-tiang doa bagi komunitas, bagi keluarga kami. Kami tidak jemu-jemu untuk berdoa, terus berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Engkau Allah Tuhan, sumber kehidupan kami. Sebentar kami mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami mengerti. Melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam ketaatan kami kepadamu. Dengar seru doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saudara, hari ini tema yang dibawakan adalah doa orang benar. 1 bulan ini akan berbicara tentang doa. Saudara, tentu kata doa orang yang benar kita ingat diambil dari Yakobus. Dari Yakobus 5, 16 sampai ayatnya yang ke-20. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran. Dan ada seorang yang membuat berbalik. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Mari saudara kita saling mendoakan. Kita membutuhkan doa. Doa dari orang yang benar. Besar kuasanya. Elia manusia biasa. Tapi Elia bisa berdoa dan Tuhan kabulkan. 3,5 tahun kekeringan. Lalu setelah itu doa minta hujan, turunlah hujan. Tentu bukan mujizat tentang alam. Ada mujizat yang lebih besar. Yaitu ketika seseorang bertobat. Ketika seseorang bisa berbalik dari jalan yang sesat. Ketika seseorang bisa mengenal kebenaran, itulah mujizat terbesar dalam hidup manusia. Jadi siapa orang benar itu? Saudara, Lukas 18 ayat 9. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Siapa sih orang Farisi ini?
Saudara, digambarkan seperti ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan. Yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Siapa pemungut cukai? Pemungut cukai mereka dibenci oleh masyarakat. Karena mereka meminta lebih dari yang dituntut oleh pemerintah. Sehingga dipandang sebagai pengkhianat bangsa. Bukankah saat ini berita-berita tentang korupsi marak di media sosial? Dan kita geram marah karena uang rakyat diambil. Yang terakhir, bayangkan saudara 1.000 triliun. Nolnya saja 15. Kalau jadi uang itu jumlahnya berapa? Kalau jadi kerupuk mungkin satu kota Makassar tenggelam oleh kerupuk. Itu uang yang sangat besar. Jadi saudara, pastilah pemungut cukai orang yang dibenci. Dianggap tidak benar. Sehingga waktu Sakius bertemu dengan Tuhan, dia sebagai pemungut cukai, dia orang yang kaya. Tapi pertobatan terjadi. Saudara, kisah Lukas 18. Ada 2 orang, 2 doa, 2 sikap, dan 2 dakwaan. Sama-sama datang kepada Tuhan dan berdoa. Tapi saudara, doanya itu kita lihat bagaimana doa orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina. Aku bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Siapa orientasi doanya? Aku. Dia berdoa tentang dirinya. Beberapa terjemahan di King James dan di NISV mengatakan pray with himself. Dia bukan berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada dirinya. Sehingga kenapa dia katakan aku ini ngomong ke siapa? Saudara, saya bertemu dengan sekelompok ibu-ibu di meja makan. Ibu-ibu sudah mulai lansia. Lalu kemudian yang seorang ibu mengatakan, cucu saya seperti ini. Lalu yang sebelah juga ngomong, cucu saya begini. Sebelah lagi, cucu saya begini. Saudara, saya sedang memperhatikan. Itu sebetulnya kalau mereka masing-masing dikasih tembok, mereka sedang bicara sendiri-sendiri. Mereka tidak sedang berkomunikasi. Kalau berkomunikasi yang seorang mengatakan cucu saya begini, oh begitu ya Bu ya, wah luar biasa ya cucu ibu ya. Nah, itu baru namanya berkomunikasi. Tapi ketika seseorang mengatakan cucu saya bla 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 bla, sebelah lagi cucu saya bla 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 bla, cucu saya bla 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 bla. Saudara, itu berbicara masing-masing namanya. Saudara sadar enggak ketika saudara berdoa,
Itu saudara ngajak Tuhan ngomong. Jadi waktu saudara bicara, ada waktu saudara diam, membiarkan Tuhan bicara. Speak to my heart, the Lord. Saudara ingat Samuel? Waktu Tuhan panggil, Samuel, Samuel. Oh, dia cepat-cepat lari, dia pikir Imam Eli yang panggil. Imam Eli enggak ngeh. Karena sudah lama sekali Tuhan tidak bicara padanya. Kedua kali. Dia pikir kenapa ya? Kenapa Samuel mendengar panggilan yang aku tidak panggil? Untuk memastikan. Kalau ada suara lagi Samuel, Samuel. Jawab. Berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar. Saudara, doa itu bukan soal kita bicara. Tapi berdoa, apakah kita bisa mengatakan, speak to my heart, O Lord. Tuhan berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jadi kalau doa yang sudah self-centered jelas, bukan doa orang benar. Lalu orang Farisi itu berdoa dalam hatinya begini, aku mengucap syukur kepadamu. Saudara, kita mengucap syukur itu bukan karena kita lebih baik dari orang. Banyak orang mengatakan begini, kalau mau bersyukur pergilah ke rumah sakit. Maka engkau akan bersyukur karena engkau sehat, mereka sakit. Itu bukan bersyukur, itu nyukurin. Saudara, ketika saudara membandingkan. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan pemungut cukai. Saudara, memang betul dia orang Farisi. Dia memang bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Tapi kita tahu kan hidupnya seperti kuburan. Yang di luar kelihatannya benar. Tapi yang di dalamnya penuh dengan kemunafikan. Jadi self-righteous, dia membenarkan diri. Maka ketika dia membenarkan diri, dia tidak sedang benar. He is telling God all the bad things he is too good to do. Dia lagi kasih tahu Tuhan. Ini orang-orang yang salah. Orang-orang yang tidak benar. Untuk mengatakan aku bukan seperti mereka. Berarti aku lebih baik. Bukankah kita seringkali demikian? Ketika memandang orang berdosa. Ketika memandang orang yang tidak layak. Kita melihat saya tidak seperti mereka Tuhan. Saya bukan mereka. Doa yang demikian bukan doa orang benar. Lalu dia mengatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Betul dia melakukan ini. Tapi saudara, dia sedang meninggikan dirinya. He not only told God what he wouldn't do. Dia gak hanya kasih tahu Tuhan yang dia tidak lakukan. Tapi dia juga kasih tahu Tuhan apa yang dia lakukan yang membuat dia berbeda dengan orang-orang berdosa lainnya. Dan dia pikir dia tidak sedang berdosa. Saudara, kita semua sama-sama berdosa, cuman dosanya beda. Kalau dia dosa di dalam perzinahan, kita dosanya di dalam kesombongan. Tapi sama-sama berdosa. Kalau mereka jelas dosanya itu dosa keserakahan, jangan lupa mungkin ada dosa kemunafikan. Jadi saudara, beda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, dia tidak berani mendekat. Dia datang ke bait Allah dengan perasaan tidak layak. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Karena dia tahu Tuhan yang ada di atas
Bahkan memandang pun dia tidak layak. Dia memukul dirinya dan doanya sangat singkat. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Kasihani aku orang berdosa. Saudara, apa yang membedakan? Yang satu pendoa yang berdosa. Karena orang Farisi kerjanya berdoa, tugasnya berdoa. Saudara, dia datang kepada Tuhan, kira-kira dia sedang menempuk dada. Tuhan, lihatlah aku. Hidupku, apa yang kulakukan. Aku tidak sama dengan orang-orang ini. Aku orang benar. Dia berani menengadah, dia berani menantang Tuhan. Dia berani melihat Tuhan. Dengan dia mengatakan, yes, aku ini Tuhan. Dia seperti mengatakan, aku orang benar. Tapi ada pendosa yang berdoa. Dia memukul-mukul dadanya. Penuh dengan penyesalan. Dia mengatakan, Tuhan, aku orang berdosa. Aku tidak layak Tuhan. Aku malu. Dan dia tertunduk. Saudara, dua sikap berbeda. Dua doa berbeda. Saudara, ada satu buku, When Narcissism Comes to Church. Ketika orang narsis datang ke gereja, dan di gereja ternyata banyak sekali orang narsis. Termasuk orang Farisi ini. Saudara, kalau saudara suka scroll, lihat di IG, di Reels tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Saudara, zaman dulu tuh waktu saya kuliah, saudara, narsis itu gangguan kejiwaan. Tapi sekarang kata narsis sering dipakai, ayo kita narsis dulu dong, narsis dulu. Maksudnya foto. Saudara, narsis itu orang yang selalu melihat dirinya benar. Menganggap dirinya penting. Dari sebuah mitos Yunani, ada dewa namanya Narsisus. Dewa ini ganteng banget. Dilahirkan itu cakep sekali. Larangannya dia gak boleh ngaca. Satu hari dia di hutan, dia berburu. Wah, dia lari-lari memburu binatang-binatang. Dia kelelahan, di situ ada sebuah danau. Danaunya itu jernih sekali airnya. Waktu dia mau minum air itu, kok ada wajah orang ganteng. Cakep banget. Dia senyum, kok senyum. Dia dada, kok dada juga. Lalu dia mau peluk orang itu yang dia lihat. Dan dia tenggelam. Kira-kira itu namanya juga cerita mitos. Jadi dari kata itu, maka gangguan kejiwaan, narsisistik. Orang yang senang berfantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kepandaian, kecantikan. Percaya bahwa dirinya spesial. Sehingga menganggap pantas bergaul dengan orang-orang yang spesial. Jadi ini kalau ngomong gede, kira-kira begitu. Omongannya gede tentang dirinya. Wah, saya begini, saya begini. Memiliki kebutuhan yang besar akan pujian, pengakuan, kekaguman dari orang lain. Berharap diberikan perlakuan khusus, ya saya. Saudara, baru-baru ini saya melihat saudara, kembali di berita saudara di YouTube. Ada seorang pengacara besar. Jadi dia menganggap dia di bandara itu harus dapat perlakuan khusus. Jadi waktu dia antri, dia marah. Sampai-sampai saya dengar komentar yang lain, ayo antri, kita juga semua antri. Dia menganggap, hey please look at me. Lihat saya, siapa saya. Mengeksploitasi dan memanfaatkan orang lain.
Karena semua orang ada untuk dia. Perhatikan saya. Jadi saudara, orang ini sulit empati. Karena dia bisa bahagia di atas penderitaan orang lain. Dan dia pikir orang lain itu memang harus menderita bagi dia. Memang sudah selayaknya begitu. Sering iri kepada orang lain dan berpikir orang lain juga iri kepadanya. Jadi saudara, ini orang-orang seperti ini ada di dalam gereja. Dan khususnya pemimpin-pemimpin. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Ngeri sekali saudara. Kalau hamba Tuhan sudah narsis. Maka saudara, saya pikir, saya juga narsis. Kenapa saudara? Ya kadang-kadang kita itu diperlakukan spesial. Kalau kita retreat, nomor 1 antre makan siapa? Kami saudara, saya. Ibu dulu ambil makanan, ibu dulu ambil. Saya mulai sadar, ketika suatu hari saudara saya ikut retreat. Enggak ada panitia kasih saya makan. Enggak diajak makan juga duluan, maksudnya biarin aja ikut. Maksudnya ya mau makan begitu, antre. Jadi saya ikut antre, tidak disediakan meja khusus. Saudara di situ saya merasa, kok saya tidak diperlakukan khusus. Ini saya hamba Tuhan, pembicara. Mestinya makan duluan, mestinya di meja yang khusus, sudah disediakan. Oh saudara, saya baru sadar kalau saya narsis. Saudara, tanpa kita disadari, kita ini terbawa arus. Arus yang tidak bisa dirasakan tapi tiba-tiba kita sudah ada di tengah laut. Saudara tahu rip current. Rip current itu arus yang membawa orang dari pantai menuju ke tengah. Kemarin 28 Januari ada 13 siswa SMK di Jogja, saudara ada di pantai. Terseret arus, arusnya tidak berasa, mereka berenang, mereka pikir sedang ke pantai. Tapi mereka dibawa ke tengah lautan, ada 4 yang tenggelam. Biasanya orang ngeh, loh kok jauh dari pantai? Dia balik badan, dia berenang lawan arus. Arusnya ada di bawah. Jelas waktu dia berenang, maka dia kehabisan tenaga dan akhirnya tenggelam. Maka ketika saudara dibawa arus rip current, saudara jangan balik, tapi saudara ke samping. Berenang ke samping, menepi, menyingkir. Lalu kalau sudah ke samping, nah saudara mulai berenang balik ke bibir pantai. Jadi bukan melawan arus. Saudara kalau kita sombong, kita jatuh dalam keangkuhan, stop, berhenti. Berhenti, berhentilah pelayanan. Berhentilah untuk apa saudara? Refleksi. Kita lihat diri kita. Tuhan, saya seperti apa? Kalau jabatan itu membuat saya lupa diri. Kalau posisi itu membuat saya sombong. Sebentar lagi Tuhan akan jatuhkan. Tuhan akan merendahkan orang yang meninggikan hatinya. Sebaliknya Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan hatinya. Jadi dari mana kesombongan dimulai? Saudara jelas kesombongan dimulai dari dalam hati. Sombong adalah dosa yang tidak terungkap secara verbal. Tidak pernah ada orang mengakui dia sombong, saudara. Sehingga sulit sekali terdeteksi. Tidak ada orang sadar bahkan mau mengakui kesombongannya. Pernah dengar orang ngomong begini? Bukan sombong ya, bukan sombong, bukan. Mobil saya 3, bukan sombong, bukan. Rumah saya 5, gini-gini, saya S3. Kalau ada S4, S5 dia pasti bilang S berapa. Makanya kenapa di undangan pernikahan, mohon maaf jika ada kesalahan nama dan gelar. Jadi ada orang yang gelarnya harus disebut lengkap. Enggak boleh kurang. Dia punya 7 ditulis. Sampai lebih panjang gelarnya daripada namanya.
Kenapa saudara? Dia merasa itu penting sekali untuk orang tahu. Bahwa saya punya gelar ini. Betul saudara, dia punya gelar itu. Tapi kenapa buat dia penting? Karena di dalam hatinya dia butuh sekali pengakuan. Humility begins in our spirit. Pride begins in our heart. Hati-hati dengan kesombongan karena itu dimulai dari hati. Amsal yang mengatakan demikian. Yang kedua, dari mana kesombongan dimulai? Saat dia mengatakan, aku tidak sama seperti orang lain. Saat kita mulai membandingkan dengan orang, kita merasa lebih baik, lebih bijak, lebih benar, lebih pintar, lebih. Padahal waktu kita lebih di sini, ingat kita juga ada kurangnya. Dan ada lebihnya dia. Lebihnya dia menutupi kita, lebihnya kita untuk menutupi dia. Bukan untuk dibanding-bandingkan. Jadi dari mana kesombongan dimulai? Waktu dia merasa cukup. Hati-hati dengan kecukupan. Kecuali saudara cukup di dalam Kristus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau tidak saudara merasa cukup baik, cukup layak. Sehingga merasa benar. Maka ketika orang merasa benar dia ngotot. Ketika dia merasa benar, merasa pintar, merasa tahu. Bukankah itu sikap yang sok pintar, sok tahu, sok benar. Dan ini ketika terjadi di gereja, dia merasa kalau sudah datang ke gereja, aktif di gereja, dia jadi pemimpin di gereja, maka dia patut untuk sombong. Enggak ada satupun dari kita yang patut sombong, saudara. Karena apa? Kita semua butuh Tuhan. Begitu kita merasa cukup, kita tidak butuh Tuhan. Kalau kita nggak butuh Tuhan, kita nggak bergantung sama Tuhan, celakalah kita. Celakalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi saudara Lukas 18, kita melihat bagaimana perbedaan dua orang ini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Dan memandang rendah semua orang lain. Siapa dia? Orang Farisi. Orang yang sombong. Yang menganggap dirinya benar. Dan dia menganggap dirinya lebih baik. Lebih hebat dari orang lain. Dan yang satunya. Pemungut cukai. Maka ini yang Tuhan katakan. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, siapa orang benar? Kita adalah orang-orang berdosa. Yang dibenarkan oleh Allah. Ditebus oleh Allah. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon. Dia lahir 1834, meninggal 1892. Umurnya cuma 58 tahun. Tapi dia dipanggil sebagai the Prince of Preachers. Dia khotbah ribuan kali mungkin, atau puluhan ribu saudara. Tapi khotbah-khotbah dia itu sampai berlaku sampai hari ini. Sudah 150 tahun lebih saudara. Bagaimana firman yang dia bawakan. Itu betul-betul berkuasa. Betul-betul menyentuh banyak orang. Quote-quotesnya banyak dicatat. Khotbah-khotbahnya dibukukan. Saudara, setiap kali dia naik ke mimbar untuk berkhotbah, ini kalimat yang dia doakan. God, be merciful to me, a sinner.
Saudara, itu doanya Charles Spurgeon. Tiap naik ke mimbar, dia cuma berdoa, dia bilang, Tuhan ampuni saya, orang berdosa. Saudara, doa yang singkat, ampuni saya, orang berdosa. Kuasanya dari mana, saudara? Kuasa dari Tuhan atas khotbah-khotbahnya. Kuasa yang dimana Tuhan memampukan dia untuk menyampaikan firman. Karena dia sadar dia orang berdosa yang perlu bergantung kepada Tuhan. Dia sadar dia orang enggak benar. Yang hanya butuh kebenaran dari Tuhan. Dan saudara, ini semua kita hanya bisa lihat diri kita sebagai orang berdosa ketika kita ada di hadapan salib Tuhan. Di hadapan salib Tuhan kita akan melihat kebobrokan kita, keberdosaan kita. Dan disinilah doa kita, Tuhan ampuni saya, orang berdosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Sesungguhnya kami bukan orang benar, tapi orang yang dibenarkan. Karena kami orang-orang berdosa yang mendapat pembenaran dari Engkau Tuhan Allah yang sudah menebus kami, membayar kami, lunas hutang-hutang dosa kami. Sehingga Tuhan, ketika kami di hadapan salib-Mu, tidak ada kata lain selain ampuni kami, orang berdosa. Biarlah Tuhan ketika kami berdoa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjawab doa kami. Sehingga kami melihat ada kuasa yang besar menaungi kami. Kuasa pembebasan, kuasa pelepasan, kuasa sukacita. Kuasa untuk menjadikan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga itulah kuasa yang kami nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga orang bisa melihat siapa Allah yang ada di dalam hidup kami. Kami sungguh memohon itu kepadamu ya Tuhan. Kami bukan hanya mendengar tapi kami juga melakukan. Sehingga pulang dari tempat ini kami bertumbuh Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dengar seru doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.